Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Akila. Pada video kali ini saya akan menyampaikan 2 tutorial mengenai cara membuat Google Form dan kuis melalui Quizizz. Selamat menonton. Jadi sekarang aku bakal tutorial bagaimana membuat Google formulir. Misalnya kita ingin membuat absen. Yang pertama, klik pencarian Google-nya. Lalu telusuri Google Drive login. Nah, tekan yang paling atas. Kita pilih Prambanan aja. Lalu tekan garis 3 di paling atas kiri. Tekan versi desktop. Nah, setelah versi desktop berarti tampilannya itu akan seperti di komputer. Tekan tanda plus yang seperti pelangi ini. Ada keterangan barunya atau new. Oke, kita tunggu muter. Oke, ada masalah. Baru. Nah, baru ada Google formulir. Nah, ini tampilan awalnya. Misalnya ingin ada fotonya di atas gitu, ingin merubah font, kita tekan ini. Misalnya pilih gambar dulu. Misalnya ingin gambar pensil atau pensil misal. Sisipkan. Warna temanya mungkin kita ingin merubah, misalnya warna abu, atau ini saja juga boleh. Warna latar belakangnya juga yang dirubah, misalnya seperti ini. Kemudian gaya fontnya, dasarnya misalnya ingin berubah menjadi formal. Jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, klik terapkan. Nah, ini formulir tanpa judul. Misalnya judul formulirnya absen MB isi. Deskripsi formulirnya misalnya isilah absen dengan benar. Tanda seru. Terus pertanyaan pertama, misalnya karena ini nama absen, jadi kita nama pertama itu. Nama. Karena biasanya nama itu jawaban singkat, jadi kita ini bagian ini itu untuk memilih kira-kira jawaban apa yang ingin kita terima dari responden. Misalnya paragraf dalam bentuk jawaban yang panjang, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linear, pilihan ganda, dan masih banyak lagi. Ada waktu, ada tanggal. Karena ini nama, kita pilih jawaban singkat. Misalnya ini adalah pertanyaan yang wajib diisi, perlu diisi, kita aktifkan ini. Nah, jika ingin menambahkan kolom untuk pertanyaan berikutnya, kita klik tanda plus di bawah ini. Misalnya setelah nama ingin mengetahui alamat emailnya. Nah, jawaban singkat juga kita pilih jawaban singkat. Ini pertanyaan yang wajib diisi. Misalnya. Nah, jadi yang kolom bawah itu biasanya untuk menambahkan, ini untuk menambahkan bagian, menambahkan video dari YouTube, menambahkan foto, menambahkan deskripsi, atau mengimpor pertanyaan. Nah, ini untuk menambahkan pertanyaan. Nah, ini kita untuk menambahkan pertanyaan lagi. Misalnya keterangan.
Kita pilih pilihan ganda saja. Pilihan ganda, misalnya opsi 1 hadir, tambahkan opsi 2-nya izin, opsi 3-nya sakit, dan opsi 4-nya misalnya tanpa keterangan atau alpa. Pertanyaannya wajib diisi juga. Misalnya, nah kita ingin menambahkan pertanyaan lagi. Misalnya kita ingin mengetahui kapan member tersebut masuk ke kelas gitu. Ingin mengetahui siapa yang terlambat, siapa yang selalu on time. Misalnya pertanyaannya waktu. Berarti kita pilih ininya waktu. Itu otomatis waktu. Ini pertanyaan yang wajib diisi juga. Nih. Kita tekan ini. Nah, kemudian setelah waktu, karena setiap member kan kita tambahkan waktu, karena setiap member pasti memiliki daerah yang berbeda-beda, pembagian waktu yang berbeda-beda. Jadi kita ingin menambahkan misalnya daerah, misalnya wit atau wita, misalnya daerah pilihan ganda juga. Misalnya opsi 1-nya itu wit, kemudian wita, dan terakhir itu wib. Ini misalnya pertanyaan yang wajib diisi juga. Nah, oke. Misalnya segini nih pertanyaan kita nih. Ini untuk mengetahui respon, jadi ada berapa tanggapan nanti yang masuk. Nah, ini kalau ini itu untuk masuk Excel ya ini. Nah, kalau ini tombol ini untuk menerima tanggapan. Jadi kalau kita matikan, berarti walaupun linknya tersebar, orang-orang tersebut tidak dapat mengakses linknya. Jadi linknya sudah kita tutup. Aduh, tergeser lagi. Kita aktifkan pertanyaan. Misalnya kita ini setelan, misalnya kalau misalnya pertanyaannya dalam bentuk kuis, kita ingin memberi skor, kita ke setelan. Nah, ini pertama umum dulu ya, misalnya kita ingin tahu alamat email, terus perlu masuk, jadi batasi ke 1 tanggapan. Jadi responden hanya bisa memberikan 1 tanggapan. Nah, ini responden dapat saja setelah mengirimkan, tapi jika tidak perlu, tidak usah dipencet presensi acak urutan pertanyaan, jadi diacak pesan konfirmasi. Jadi ketika di akhir kan setelah kita submit, biasanya suka ada konfirmasi tanggapan dan data telah direkam. Tapi jika kita ingin dengan kata-kata kita bisa merubahnya di sini. Tapi biasanya jika ingin menjadikan kuis, kita bisa mengaktifkan ini. Nah, nanti di pertanyaannya itu akan muncul buat memberikan nilai. Misalnya kita yang menjadikan kuis, misalnya ya, simpan. Nah, misalnya ini, misal kita ingin menambahkan nilainya, poin total. Kuis, nilai poin. Tapi jika tidak perlu karena ini absen, jadi tidak perlu pakai kuis. Matikan lagi. Oke.
simpannya. Nah, karena tadi kita di settingannya kumpulkan alamat email, oke, jadi ada 2 karena ini untuk yang valid. Kecuali kita ingin merubah setelannya, jadi tidak perlu, jadi ketikkan lagi saja. Simpan. Nah, jadi misalnya kita ingin mengetahui hasil dari kerja kita, Google Form yang telah kita buat, kita tinjau. Nah, di sini misalnya nama, Timur Rahmakila, keterangannya hadir misalnya, waktunya waktu hadir pukul 19.00. Nah, ini adalah lib. Jadi tanggapan Anda telah direkam tuh. Sudah. Karena tadi setelannya hanya bisa mengisi formulir sekali, maka hasilnya pun saya tidak bisa mengirim absen lagi gitu contohnya. Kita lihat nih responnya. Tuh, tadi saya sudah mengisi, jadi ada responnya tercatat gitu. Oke, mungkin begitu. Maaf bila ada kesalahan. Di sini aku mau kasih tutorial cara buat kuis di Quizizz. Yang pertama kita buka pencarian Google, terus klik Quizizz login, terus klik login Quizizz. Pencet yang garis 3 ini, create misalnya. Create. Misalnya nama kuisnya latihan harian. Kuis yang kita buat misalnya berhubungan dengan pelajaran histori dan sejarah. Jenis pertanyaannya misalnya kita pilih multiple choice. Nih, ini kita bikin pertanyaan, contohnya siapa presiden pertama Indonesia. Jadi sini Habibie. Di sini Muhammad Hatta. Di sini Obama. Di sini Soekarno. Kita pilih jawaban yang benar misalnya. Nah, terus ini waktunya yang diberikan kepada siswa untuk mengisi pertanyaan, menjawab pertanyaan, misalnya 10 detik saja gitu. Save. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menambah pertanyaannya, kita klik new question, tapi karena ini cuma tutorial, done saja, done. Misalnya ini kita bisa menambahkan foto, tapi tidak apa-apa. Misalnya ini kita pilih bahasanya bahasa Inggris, Indonesia misalnya. Indonesia. OPQ II. Indonesia. Nah, ini Indonesia. Misalnya untuk kelas 4 SD ini. Terus who can see this quiz? Jadi siapa yang bisa melihat quiz ini? Mungkin kita bisa memilih untuk publik ya, publik. Jadi semua orang bisa melihatnya. Save. Nah, udah, kita bisa milih mau menjadikannya start live quiz atau menjadikannya PR. Kalau start berarti kita harus memantau gitu.
Jadi kita pilih, kita jadiin PR aja gitu. Ini kasih deadline-nya. Deadline sekarang hari tanggal 17, besok tanggal 18. Jadi misalnya tanggal 18 deadline-nya misalnya pukul 12 00 AM misalnya. Jadi ada 9 jam lagi. Jadi siswa memiliki waktu 9 jam 50 menit lagi. Nah, yang di bawah ini adalah settingannya. Jadi settingan permainan, peraturan permainan, jika sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita pencet continue. Nah, ini kalau sudah selesai kita bisa membagikannya melalui Google Classroom. Terus bisa share link itu bisa copy linknya. Oke. Bisa kita copy linknya, bisa kita bagikan kepada WhatsApp gitu. Contoh, kita bagikan kepada WhatsApp. Ini bisa ke nomor saya sendiri. Nah gitu. Nah, nanti kalau sudah ada yang bermain akan muncul di sini. Kita bisa melihat siapa yang sudah bermain. Begitu. Oke, mungkin. Nah, misalnya nih kita mau mengakhiri permainan. Kita sudah waktunya sudah beres, waktunya sudah habis, kita ingin mengakhiri game permainan. Kita pencet ini. Yes, misalnya. Oke. Misalnya. Tidak ada mengikuti karena ini hanya tutorial. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.